Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hairunisa dengan NIM 235091048. Di sini saya akan menjadi moderator dari presentasi hasil analisis kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Ferika Wita Magdalena Sembiring SEMSI yang sudah menjadi dosen pengampu di mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, di sini ada anggota-anggota kami, yaitu Lulu Nur Haflah dengan NIM akhir 046, Muhammad Zaki Hilmi Alfariski dengan NIM akhir 047, Sabrina Hairunisa dengan NIM akhir 048, Ilham Hadisomantri dengan 050 NIM akhirnya, Suci Yunia Putri dengan NIM akhir 056. Kami dari kelompok 8 izin untuk memaparkan hasil analisis rasio common size dan juga indeks perusahaan profit dan non-profit. Baik, dilanjutkan di bagian saya, Sabrina Hairunisa dengan NIM 23500-91048 pada definisi laporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan kondisi informasi keuangan perusahaan periode tertentu. Besar dan kecilnya penghasilan bisa mempengaruhi kekayaan perusahaan dan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Kedua, ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode memperbandingkan atas data kuantitatif yang ditunjukkan neraca laba dan rugi. Perhitungan rasio-rasio keuangan menilai kinerja perusahaan di masa lalu, saat ini, hingga masa depan. Analisis ini menolong perusahaan dalam menilai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Berikut ada profil singkat dari Perumda Tirta Tohlangkir, didirikan pada tahun 1976 di Karangasem. Perusahaan ini menyediakan air minum untuk daerah setempat, beroperasi dengan tujuan profit untuk mendukung operasional pengembangan infrastruktur, kontribusi pada pendapatan daerah. Pada 2023, perusahaan melayani 34.318 sambungan dengan cakupan layanan 46,07%. Selanjutnya di bawahnya terdapat laporan neraca dan laba rugi Perumda Tirta Tohlangkir. Selanjutnya di bawahnya lagi terdapat laporan perubahan ekuitas Perumda Tirta Tohlangkir, dan di bawahnya terdapat laporan arus kas komparatif Perumda Tirta Tohlangkir. Di sini laporan-laporan tersebut, laporan keuangan tersebut akan menjadi salah satu analisis rasio common size dan juga indeks dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memaparkan rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Baik, di current ratio pada tahun 2020 sebesar 14,9% dan 2021 sebesar 26,7%. Yang artinya pada tahun 2021 setiap satu utang jangka pendek dijamin oleh Rp26,7 aset lancar, meningkat dari Rp14,9 pada tahun 2020. Ini menunjukkan peningkatan likuiditas yang signifikan, mengidentifikasi bahwa perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio di tahun 2020 sebesar 13,81% dan 2021 sebesar 30,98%. Yang artinya quick ratio mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Pada tahun 2021, setiap Rp1 jangka pendek didukung oleh Rp30,98 aset liquid selain persediaan. Maka dari itu, meningkatnya dari Rp13,81 pada tahun 2020 ini menunjukkan posisi keuangan yang lebih kuat dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dengan asetnya. Ketiga ada cash ratio pada tahun 2020 sebesar 5,63% dan 2021 sebesar 5,86%. Yang artinya cash ratio menunjukkan seberapa banyak kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek.
pada 2021, setiap Rp1 utang jangka pendek dijamin oleh Rp5,86 kas dan setara kas, sedikit meningkat dari tahun 2020 sebesar 5,63%. Jadi ini tuh menunjukkan stabilitas likuiditas perusahaan dalam hal ketersediaan kas. Baik, saya Suci Yunia Putri dengan NIM 235091051 kelompok 8. Hari ini saya akan memaparkan analisis rasio aktivitas perusahaan untuk tahun 2020 dan 2021. Rasio aktivitas ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama, receivable turnover atau bisa juga disebut dengan perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa sering perusahaan menagih piutangnya dalam satu tahun. Pada 2020, receivable turnover sebesar 6,44 kali atau dibulatkan menjadi 6 kali. Pada 2021, sedikit turun menjadi 6,35 kali atau bisa juga disebut dengan 6 kali. Meskipun mengalami sedikit penurunan, ini masih menunjukkan bahwa perusahaan cukup konsisten dalam menagih piutang. Yang kedua, average collection period atau bisa juga disebut dengan periode penagihan rata-rata. Rasio ini menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Tahun 2020 56 hari, tahun 2021 57 hari. Peningkatan ini menunjukkan adanya sedikit keterlambatan dalam penagihan yang perlu diperhatikan agar arus kas tetap lancar. Yang ketiga, inventory turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaannya. Pada 2020, inventory turnover sebesar 10,05 kali atau 10 kali. Pada 2021 meningkat menjadi 10,31 kali atau 10 kali. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cepat dalam mengelola persediaannya. Yang keempat, average day inventory atau bisa juga disebut dengan rata-rata hari persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa lama persediaan bertahan sebelum terjual. Pada 2020 rata-rata 36 hari. Pada 2021 turun menjadi 35 hari. Ini berarti perusahaan lebih efisien dalam menjual persediaannya di tahun 2021. Yang kelima, working capital turnover atau bisa juga disebut dengan perputaran modal kerja. Rasio ini menunjukkan efisiensi modal kerja dalam menghasilkan penjualan. Tahun 2020 1,3 kali, tahun 2021 1,12 kali. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja agar lebih optimal. Yang keenam, total asset turnover atau bisa juga disebut dengan perputaran total aset. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Tahun 2020 0,43 kali, tahun 2021 0,41 kali. Sedikit penurunan ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketujuh, fixed asset turnover atau bisa juga disebut dengan perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan aset tetapnya dalam menghasilkan pendapatan. Tahun 2020 0,3 kali, tahun 2021 0,3 kali. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam rasio ini, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset tetap masih tetap sama. Terima kasih. Baik, berikut adalah perhitungan persentase perubahan dari tahun 2020 ke 2021 untuk masing-masing rasio probabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, penurunan sebesar 7,27%, dan yang kedua ada operating profit margin, penurunan sebesar 27,03%. Yang ketiga ada net profit margin, penurunan sebesar 25,89%, dan yang keempat ada return on assets, penurunan sebesar 30,03%. Yang kelima ada return of investment, penurunan sebesar 28,96%. Dan yang terakhir ada return of equity, penurunan sebesar 29,69%.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Nurhapla dengan NIM 23500911046. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan rasio solvabilitas Perumda Tirta TohLahir. Yang pertama, total debit to total aset rasio dengan rumus total debit to total aset rasio sama dengan total utang per total aset kali 100%. Di tahun 2020, 3 miliar, 984,415,001 per 75 miliar, 702,616,027 dikali 100% sama dengan 5,5507% dibulatkan menjadi 5,55%. Pada tahun 2021, 3 miliar 321,568,353 per 77 miliar 871,075,622 kali 100% sama dengan 4,2654% dibulatkan menjadi 4,27%. Lalu yang kedua, total debit to equity ratio dengan rumus total debit to equity ratio sama dengan total uang per total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2020, 3 miliar 984,415,001 per 71 miliar 718,201,026 dikali 100% sama dengan 5,556% dibulatkan menjadi 5,56%. Pada tahun 2021, 3 miliar 369,568,353 per 74 miliar 549,507,269 dikali 100% sama dengan 4,6520% dibulatkan menjadi 4,65. Lalu yang ketiga, long term debit to equity ratio, ya rumusnya equity ratio sama dengan total utang jangka panjang per ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2020, 2 miliar 187,927,193 per 12,193, lalu 71 miliar 718,201,026 dikali 100% sama dengan 3,057% dibulatkan menjadi 30,5. Pada tahun 2021, 2 miliar 440,527,009 per 74 miliar 549,507,269 dikali 100% sama dengan 3,4029 dibulatkan menjadi 3,40. Terjadi kenaikan dari 0,5% pada tahun 2020 ke 3,40% di tahun 2021 yang menunjukkan bahwa proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas mengalami peningkatan. Ini bisa berarti bahwa perubahan lebih banyak mengandalkan utang jangka panjang. Catatan, tidak terdapat perhitungan time interest and debt ratio karena beban bunga tidak secara eksplisit disebutkan dalam laporan yang tersedia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Hilmi Alfarizki dengan nomor NIM 23500911047. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca dengan common size dan indeks. Pada pos aset lancar yang pertama kas dan setara kas, common size di tahun 2020 sebesar 13,38%, naik menjadi 16,66% di tahun 2021. Untuk indeks di tahun 2020 semuanya 100% karena untuk pembanding di tahun 2021. Untuk indeks kas dan setara kas di tahun 2021 naik menjadi 128,07%. Selanjutnya deposito tahun 2020 sebesar 13,21%, turun di tahun 2021 menjadi 12,84%, dan indeksnya tetap di angka 100%. Selanjutnya piutang rekening air untuk tahun 2020 sebesar 6,59%, dan ternyata di tahun 2021 mengalami penurunan juga menjadi 6,24%.
Untuk indeksnya juga turun menjadi 97,35%. Kemudian jumlah aset lancar pada common size tahun 2020 sebesar 35,37%, dan di tahun 2021 ternyata mengalami kenaikan menjadi 37,90%, dan indeksnya menjadi 110,24%. Selanjutnya pos aset tidak lancar. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetap pada tahun 2020 common size sebesar 134,24% dan naik menjadi 136,81% di tahun 2021. Untuk indeksnya tersendiri di tahun 2021 menjadi 104,83%. Selanjutnya yaitu jumlah aset tidak lancarnya pada bagian common size tahun 2020 itu sebesar 0,50% dan turun menjadi 0,25% di tahun 2021. Untuk indeksnya menjadi 51,51%. Selanjutnya pos kewajiban dan ekuitas. Bisa kita lihat bersama di sini ada kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha pada tahun 2020 senilai 0,54% dan ternyata naik di tahun 2021 menjadi 0,68%. Untuk indeksnya juga naik menjadi 129,00%. Selanjutnya yaitu utang lancar lainnya. Pada tahun 2020 sebesar 0,19% dan di 2021 naik menjadi 0,23%. Angka indeksnya juga naik yang awalnya 100% menjadi 127,70%. Jadi jumlah kewajiban lancar di tahun 2020 sebesar 2,37% dan di tahun 2021 sebesar 1,13%. Untuk indeksnya juga turun menjadi 49,04%. Selanjutnya pos kewajiban jangka panjang, ada cadangan pensiun dan sokongan. Common size di tahun 2020 itu sebesar 0,01% dan ternyata di tahun 2021 tidak ada kenaikan dan penurunan, artinya tetap sama di angka 0,01%. Indeksnya juga sama, tetap di 100%. Maka dari itu, jadi jumlah kewajiban jangka panjang di tahun 2020 itu sebesar 2,89% dan di 2021 ternyata naik menjadi 3,13%. Untuk indeksnya juga naik menjadi 111,55%. Selanjutnya ada pos ekuitas. Yang pertama ini ada modal pemerintah daerah. Untuk common size tahun 2020 sebesar 85,33%, naik menjadi 86,81% di tahun 2021. Untuk indeksnya juga mengikuti naik menjadi 104,64%. Yang kedua ada modal hibah. Di tahun 2020 sebesar 1,64% dan di tahun 2021 turun menjadi 160%. Akan tetapi indeksnya tetap sama di angka 100%. Jadi jumlah ekuitas itu di tahun 2020 sebesar 94,74% di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar 95,73%. Menunjukkan kenaikan di tahun 2021 dan untuk indeksnya sebesar 102,86% naik di tahun 2021. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dengan metode common size dan indeks. Untuk pendapatan usaha bisa kita lihat bersama-sama. Pendapatan air di tahun 2020 itu sebesar 89,34% dan di tahun 2021 turun menjadi 87,85%.
Untuk indeksnya juga turun menjadi 96,98%. Yang kedua yaitu pendapatan non-air untuk tahun 2020 sebesar 10,66%, naik menjadi 12,15% di tahun 2021. Dan untuk indeksnya juga ikut naik menjadi 112,40%. Selanjutnya untuk HPP di tahun 2020 sebesar 64,13%, dan di tahun 2021 naik menjadi 66,74%, dan untuk indeksnya menjadi 102,63%. Selanjutnya untuk beban usaha, yang pertama ada beban pegawai di angka 25,41% untuk 2020, dan ternyata turun di tahun 2021 menjadi 25,25%. Untuk indeksnya juga ikut turun menjadi 98,01%. Jadi jumlah beban usaha di tahun 2020 sebesar 34,03%, turun menjadi 31,92% di tahun 2021. Untuk indeksnya juga turun menjadi 92,51%. Selanjutnya untuk laba usaha di tahun 2020 itu sebesar 1,84%, turun menjadi 1,34% di tahun 2021. Indeksnya menjadi 71,97% di tahun 2021. Selanjutnya pendapatan dan beban lain-lain. Untuk pendapatan lainnya di tahun 2020 sebesar 2,65%. Naik menjadi 2,85% di tahun 2021, dan untuk indeksnya juga ikut naik sebesar 105,87%. Jadi jumlah pendapatan dan beban lain-lain sebesar 2,34% di tahun 2020, naik menjadi 2,61% di tahun 2021, dan indeksnya juga naik menjadi 109,94%. Kemudian laba sebelum pajak di tahun 2020 sebesar 4,18%, turun menjadi 3,95% di tahun 2021. Untuk indeksnya menjadi 93,22%. Selanjutnya yaitu beban pajak penghasilan di tahun 2020 sebesar 1,08%, naik menjadi 1,65% di tahun 2021. Untuk indeksnya juga ikut naik menjadi 150,85%. Selanjutnya yaitu laba bersih pada tahun 2020 sebesar 3,10%, turun menjadi 2,29% di tahun 2021, dan indeksnya sebesar 73,09%. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil yayasan dari Hati Gembira Indonesia, yaitu Yayasan Hati Gembira Indonesia atau Happy Heart Indonesia adalah yayasan yang didirikan sebagai rumah yatim piatu, panti asuhan, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan perawatan lansia. Selain itu, yayasan menghadirkan pendidikan formal dan non-formal dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi, dan untuk non-formal adalah pelatihan khusus. Baik, di sini terdapat laporan keuangan Yayasan Hati Gembira di tiap slide-nya untuk analisis laporan selanjutnya. Hasil laporan keuangan Yayasan Hati Gembira Indonesia. Kita mulai dengan current ratio, yaitu perbandingan aset lancar terhadap kewajiban lancar. Pada tahun 2021, rasio ini mencapai 48,34,79%, yang menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat. Namun, di tahun 2022, rasio ini turun menjadi 23,09,80%. Meskipun turun, angka ini tetap menunjukkan likuiditas yang tinggi dan kemampuan yayasan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Selanjutnya, quick ratio yang mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Pada tahun 2021, angkanya 48,14,91% yang hampir sama dengan current ratio. Ini menunjukkan bahwa aset terancam yayasan sebagian besar terdiri dari kas atau piutang, bukan persediaan. Data untuk 2022 tidak dicantumkan, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa yayasan memiliki likuiditas yang baik. Kemudian kas ratio yang mengukur beberapa kas yang tersedia dibandingkan dengan kewajiban lancar. Tahun 2021, kas ratio sebesar 30,25%, artinya yayasan kas yang cukup untuk menutupi 30% dari kewajiban lancarnya. Tahun 2022 turun menjadi 12,27%, menunjukkan penurunan likuiditas dalam bentuk kas. Hal ini perlu diperhatikan meskipun secara keseluruhan rasio likuiditas masih kuat. Rasio aktivitas untuk Yayasan Hati Gembira, berikut penjelasan lebih lanjut tentang hasil perhitungannya. Yang pertama ada resale turnover di tahun 2021 sebanyak 651 kali, di tahun 2022 sebanyak 248 kali, penurunan sebesar 61,90%. Selanjutnya ada average collection period di tahun 2021 1 hari, di tahun 2022 1 hari, tidak ada perubahan sama sekali. Selanjutnya ada working capital turnover di tahun 2021 2 kali, di tahun 2022 1 kali, penurunan sebesar 50%. Selanjutnya total asset turnover di tahun 2021 2 kali, dan di tahun 2022 sebanyak 1,7 kali, penurunan sebesar 15%. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover di tahun 2021 44 kali, dan di tahun 2022 41 kali, penurunan sebesar 60,82%. Interpretasi penggunaan aset tetap lebih cukup efisien, tetapi sedikit mungkin ini mungkin disebabkan oleh penurunan penjualan atau peningkatan investasi dalam aset tetap tanpa peningkatan pendapatan yang operasional. Di sini saya akan menjelaskan laporan rasio profitabilitas Yayasan Hati Gembira. Yang pertama, gross profit margin. Dengan rumus gross profit margin sama dengan laba kotor per penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2021, 4 miliar 531.539,990 per 22 miliar 255.690.234 dikali 100% sama dengan 20,36%. Pada tahun 2022, 1 miliar 517,728,412 per 14 miliar 726,276,164 dikali 100% sama dengan 10,31%. Lalu yang kedua, operating profit margin. Dengan rumus operating profit margin sama dengan EBIT per penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2021, 2 miliar 240,409,286 per 22 miliar 255,690,234 dikali 100% sama dengan 10,10%. Pada tahun 2022, 1 miliar 312,151,246 per 14,724,276,164 dikali 100% sama dengan 8,91%. Lalu yang ketiga, net profit margin. Dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Pada tahun 2021, 2 miliar 640,655,829 per 22,255,690,234 dikali 100% sama dengan 11,87%. Pada tahun 2022, 1 miliar 377,813,216 per 14 miliar 724,276,164 dikali 100% sama dengan 9,36%. Lalu yang keempat, return on asset. Dengan rumus ROA sama dengan EBIT per total aset dikali 100%. Pada tahun 2021, 2 miliar
7,409,286 per 10 miliar, 451,458,431 dikali 100% sama dengan 21,50%. Pada tahun 2020, 1.312,151,246 per 9 miliar 131,553,292 dikali 100% sama dengan 14,36%. Lalu yang kelima, return on equity dengan rumus ROE sama dengan ekuitas per ekuitas kali 100%. Pada tahun 2020, 2.247,409,286 per 10,016,131,116 kali 100% sama dengan 22,44%. Pada tahun 2021, 1.312,151,246 per 8.534,099,723 kali 100% sama dengan 15,38%. Hasil analisis kesimpulannya, semua rasio profit dan liabilitas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Gross profit margin turun 20,36% dari tahun 2021 ke 10,31% dari tahun 2022 yang menunjukkan bahwa laba kotor perusahaan semakin mengecil dibandingkan dengan penjualan. Lalu operation profit margin turun dari 10,10% ke 8,91% yang berarti efisiensi operasional juga menurun. Lalu net profit margin turun dari 11,87% ke 9,36% yang menandakan bahwa laba bersih dari penjualan semakin kecil. ROA dan ROE juga menurun yang menunjukkan bahwa aset dan ekuitas perusahaan. Baik, selanjutnya adalah laporan keuangan dengan metode rasio solvabilitas. Yang pertama ada total debt to total asset. Pada tahun 2021, total debt to total asset sebesar 4,16% dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 6,54%, yang artinya pada tahun 2021 aktiva perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 4,16% dan pada tahun 2022 aktiva perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 6,54%. Yang kedua ada total debt to equity. Angka debt to equity pada tahun 2021 sebesar 4,35%, yang menandakan perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan hutang. Dan pada tahun 2022, angka debt to equity naik menjadi 7,00%, yang menandakan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal dibandingkan hutangnya. Yang ketiga, time interest earned ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya yang berupa bunga dengan laba yang diperoleh. Dan pada tahun 2021, perusahaan bisa menutup bunga dengan keuntungan mereka sebesar 370,28 kali, dan pada tahun berikutnya perusahaan hanya mampu menutup bunga dengan keuntungan sebanyak 229,02 kali. Yang terakhir yaitu long term to debt equity. Modal perusahaan tahun 2021 dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 2,29%. Dan pada tahun selanjutnya modal tersebut dibelanjai sebesar 2,25%. Selanjutnya saya akan menjelaskan common size dan indeks Yayasan Hati Gembira Laporan Neraca. Di sini terdapat aset lancar yang berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain-lain, biaya dibayar di muka, dan uang muka. Bisa dilihat di tahun 2021 dan 2022 di sebelah kanan terdapat angka-angka common size dan angka-angka indeks. Dari total aset lancar 2021 diperoleh 95,21%. Di 2022 96,04%. Indeks di total aset lancar yaitu 100%, dan 2022 total aset lancar 88%. Lanjut ke aset tidak lancar, terdapat aset tetap neto, dan berikut juga common size dan indeksnya ada di sebelah kanan. Dari total aset tersebut didapati common size 100% di 2021 dan 2022, dan indeksnya di tahun 2021
100% dan 2022 87%. Lanjut ke liabilitas dan ekuitas. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di total liabilitas jangka pendek terdapat akun biaya masih harus dibayar, utang jangka panjang, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, dan pada sebelah kanannya terdapat angka-angka common size dan indeksnya. Di akhir terdapat total liabilitas jangka pendek, yang dimana hasil akhirnya itu common size-nya 2021 1,97% dan di 2022 4,16%. Indeks di total liabilitas jangka pendek 2021 100% dan selanjutnya 2002 indeksnya 184% untuk liabilitas jangka pendek. Selanjutnya terdapat jangka panjang dengan akun liabilitas imbalan kerja jangka panjang, dan berikut di sebelah kanan terdapat indeks-indeksnya. Jadi total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek diperoleh common size-nya 2021 di angka 4,17% dan di tahun 2022 di angka 6,54%. Dilanjut, indeks dari total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek yaitu sebesar 100% untuk 2021 dan 137% di 2022. Ada aset neto yang dimana common size-nya sebesar 95,83% di tahun 2021 dan di tahun 2022 93,46%. Lanjut, terdapat indeks di tahun 2021 pada aset neto yaitu 100% dan di tahun 2022 85% untuk aset neto. Total liabilitas jangka panjang dan jangka pendek plus aset neto adalah sebesar 100% untuk 2 tahun yaitu 2021 dan 2022 pada common size. Namun indeks 2021 untuk total liabilitas dan aset neto sebesar 100% dan 2022 87%. Baik, di sini akan dilanjutkan dari common size yang selanjutnya pada Yayasan Hati Gembira, yaitu pendapatan. Di pendapatan ada akun-akun seperti hibah dan sumbangan, penghasilan bunga, laba penjualan aset tetap, laba selisih kurs neto, dan lain-lain. Terdapat di sebelah kanannya ada common size dan indeks dari 2021 hingga 2022. Maka didapati total pendapatan common size yaitu 100% di tahun 2021 dan juga di 2022 100%. Indeksnya berbeda, yaitu pada tahun 2021 total pendapatannya 100% untuk indeks dan juga di 2022 66,16% untuk total pendapatan. Dan terdapat di sini ada akun beban, yaitu program layanan umum dan administrasi, penggalangan dana dan pengembangan, biaya keuangan, rugi penjualan aset tetap, amortisasi premium pada surat berharga, dan lain-lain. Di sebelah kanannya terdapat indeks-indeks dan common size dari tahun 2021 hingga 2022. Didapati total beban yaitu pada common size-nya 2021 89,90% dan juga common size pada 2022 108,91%. Dan juga 2021 pada 100% untuk indeksnya, 80,15% untuk 2022 untuk indeks total beban. Maka di sini disimpulkan bahwa kenaikan penurunan aset neto common size-nya 10,10% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami pengurangan yaitu negatif 8,91%. Dan juga di
indeks tahun 2021 pada kenaikan penurunan aset neto yaitu 100%, dan di 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi negatif 58,39%. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.